Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Aris, NIM 19073001. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Maliku Saleh. Terima kasih kepada Ibu Nuraini Fatmi selaku dosen pengampu MK Telaah Kurikulum. Di sini saya ingin menjelaskan atau saya ingin memaparkan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Sejak tahun 1945, saat kita setelah merdeka, kurikulum ini selalu mengalami perubahan karena seiring dengan perkembangannya zaman. Nah, sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum berdiri pada tahun 1947. Selanjutnya kurikulum pada tahun 1952 sampai kurikulum yang sekarang kita kenal dengan kurikulum 2013. Konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional dirancangkan berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan, serta pendekatan dalam merealisasinya. Artinya, setelah kita merdeka, kurikulum mengalami perubahan yang tetap dirancangkan berdasarkan pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, untuk kurikulum 1968 dan sebelumnya, artinya awal mulanya kurikulum ini berdiri yaitu pada tahun 1945. Kurikulum ini diberi nama dengan Reksadana Pelajaran pada tahun 1947. Pada tahun tersebut masih dipengaruhi sistem politik, sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Reksadana Pelajaran pada tahun 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Artinya, pada tahun 1947 ini kurikulum yang tujuan pembelajarannya lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua adalah kurikulum pada tahun 1952. Pada tahun 1952 ini mengalami penyempurnaan, yaitu yang diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarahkan pada sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dari sekaligus ciri dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus diperhatikan isi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut yang saya baca, tujuan dari kurikulum 1952 ini adalah terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dan dengan satu pelajaran diajarkan oleh guru. Artinya, contohnya guru tamatan S1 yaitu tentang pendidikan fisika, maka dia mengajarkan satu pelajaran yaitu pelajaran fisika. Tidak ada boleh dicampur tangan orang lain. Selanjutnya kurikulum pada tahun 1964. Menjelang tahun 1964 ini, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini kurikulumnya diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar warga mendapatkan atau masyarakat, rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pascawardana Hamalik 2004, yaitu mengatakan bahwa pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepedial dan jasmani. Artinya kurikulum ini tujuannya yaitu lebih ke pembelajaran yang dipusatkan pada program Pascawardana yang berbaik budi pekerti, moral dan kecerdasan. Selanjutnya kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan di pasca sarjana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum ini berorientasi pada materi atau subject matter. Nah, untuk tujuan dari kurikulum 1968 ini yaitu perubahan program pasca sarjana dan kecakapan khusus untuk menjunjung kecerdasan dan moral, berpembinaan jiwa Pancasila dan pengetahuan dasar. Kurikulum selanjutnya kurikulum 1975. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan. Yang ada kelemahannya yaitu digantinya buku-buku sebagai acuan, sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberikan makna.
Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya. Karena tujuan dari kurikulum ini yaitu menggunakan prosedur pengembangan sistem atau PPSI untuk rencana atau metode materi bertujuan pelajaran, rencana metode atau materi tujuan pelajaran, sehingga guru sulit karena masih muncul ini, sehingga guru sulit untuk menjelaskan kepada anak muridnya. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, yaitu pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Materi pelajaran dikemaskan dengan menggunakan pendekatan spiral atau spiritual keagamaan. Sehingga tujuan dari kurikulum 1984 ini adalah merangsangkan proses skill approach atau menggunakan metode CSBA, cara belajar siswa aktif atau student active learning, SAL. Dan menamakan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa, yaitu menggunakan metode keterampilan agar anak murid ini bisa berketerampilan baik. Selanjutnya kurikulum 1994. Kurikulum ini pembagiannya bertahap pelajaran di sekolah dengan sistem caturular. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Kurikulum ini bersifat populis, yaitu melakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini tujuannya yaitu menyelesaikan soal dan pemecahan masalah, bertujuan untuk pengajaran yang lebih menekankan pada konsep atau pada keterampilan untuk menyelesaikan soal dan permasalahan. Akibatnya, dari kecenderungan pada pendekatan wawasan materi, content learning terjadi masalah. Yang pertama, beban siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah materi pembelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terikat dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Sehingga dari kurikulum ini direvisi lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi, yaitu tahun 2002 dan 2004. Pada kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan KBK yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar perform yang telah ditetapkan. Pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Kurikulum 2004 ini tujuannya yaitu untuk setiap mata pelajaran diuraikan berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya, sehingga ada 3 unsur pokok program pendidikan dalam KBK, yaitu KBK ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai. Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Artinya di KBK ini adanya indikator yang untuk dievaluasi. Yang ketiga adalah pengembangan sistem pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari KBK. Lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes yang berkeagamaan atau berkeragaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Artinya guru di sini adalah memberikan penjelasan tentang materi apa yang ingin disampaikan. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Artinya siswa ini harus mampu untuk bisa memahami materi apa yang disampaikan oleh gurunya.
Nah, terdapat perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya pada versi 2002 dan 2004, bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, bebas belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Yang selanjutnya, tujuan dari kurikulum 2006 ini adalah lebih ke pendidikan nasional yang pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau KD standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD. Selanjutnya yaitu kurikulum yang terakhir, kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan K13. Kurikulum 2013 ini berbasis pada kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kinerja keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya. Artinya, pada kurikulum 2013 ini siswa lebih aktif karena tujuan dari kurikulum 2013 ini yaitu guru dituntut untuk mencari pengetahuan dan guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi membuat para siswa lebih cepat menerima informasi dibandingkan guru yang hanya bisa menerima informasi sedikit, sehingga guru ini sebagai fasilitator yang bisa memberi arahan, yang mengerjakan yaitu siswanya, dan siswa di sini harus lebih mencari informasi, lebih banyak literasi dan lebih banyak pengetahuannya dan lebih banyak untuk membaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang kita gunakan saat ini, yang telah dilakukan revisi oleh pemerintah untuk bisa kita gunakan. Dan kurikulum 12 ini kita dituntut untuk lebih ke literasi, keterampilan afektif, asosiatif, dan komunikator, efektif, psikomotor, dan keterampilan. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.